Kalau tiba-tiba dia ngasih kalian hadiah batu ini, jangan diterima guys, bahaya banget. Dikenal dengan The Woman of Flame, batu yang berbahan dasar batu kapur ini ditemuin pertama kali di Siprus di tahun 1878. Diketahui pertama kali yang punya itu namanya Lord Elphon. Dan setelah 6 tahun memiliki batu ini, dia dan 6 keluarganya itu meninggal dunia. Akhirnya dibeli tuh sama pria asal Eropa yang bernama Ivor Marucci. 4 tahun kemudian, dia dan 4 anggota keluarganya meninggal. Dibeli lagi sama yang namanya Lord Thompson Noel. Beberapa tahun berselang, semua anggota keluarganya meninggal. Dibeli lagi sama orang keempat sampai akhirnya dibeli oleh sebuah museum. Kalau dipikir, wah museum mah yang punya banyak kan ya. Tapi orang yang membeli ini untuk sebuah museum itu yang nanganin ini, beberapa waktu berselang meninggal karena dibunuh. Sekarang patung ini dipajang di sebuah museum dengan kaca yang tebal. Kalau kalian pikir ini boneka Elmo lucu biasa, kalian salah guys, ini ngeri banget. Kalian harus denger videonya di akhir. Jadi Februari 2008 lalu, Melissa Bowman itu membelikan anaknya yang baru berumur 2 tahun bernama James, itu boneka Elmo kayak gini. Ini tuh bukan Elmo biasa, tapi dia tuh bisa bersuara dan bisa nginget nama pemilik bonekanya siapa. Misalnya kan di setting nih, nama anaknya James, dia bakal keluarin nama James terus. Tapi bukannya lucu, pas diganti baterainya sama ibunya, Elmo ini tuh ngeluarin kata-kata kill James, atau yang terdengar dengan bunuh James. Gara-gara ini bahkan pabriknya sampai ngasih voucher untuk ngembaliin boneka ini ke pabrik untuk dicek apakah ada error. Akibat heboh BTS Meal kemarin, 20 gerai McD di Jakarta disegel. Selain ada 20 yang ditutup sementara, ada 12 yang dapat surat teguran dari Pemprov DKI. Dan cuma tersisa 2 gerai yang nggak dapat teguran sama sekali. Ini baru yang di Jakarta ya, di Bandung juga ada yang disegel. Gerai-gerai tersebut terancam sanksi 50 juta kalau kejadian serupa terulang kembali. Penyebabnya tuh karena kerumunan yang parah banget, jadinya nggak ada jaga jarak sama sekali, kayak gini nih. Bahkan menu BTS Meal itu sempat dinonaktifkan di handphone. Soalnya tetap kalau abang ojol nge-cancel itu bakal masuk lagi. Menurut Associate Director of McDonald's Indonesia, nanti akan diadakan buka tutup order jadi semuanya nggak numpuk. Dan dia mengatakan BTS Meal itu nggak cuma 1 hari doang guys, tenang, itu bisa 1 bulan ke depan. Jadi jangan sampai ketakutan bakal habis. Nelayan-nelayan ini mendadak kaya raya banget guys gara-gara nemuin ini, asli mereka beruntung banget. Jadi para nelayan ini tuh nemuin bangkai paus yang mengapung dan ternyata di dalamnya itu ada barang langka banget yang namanya itu ambergris. Bentuknya kayak tadi guys, hitam-hitam kayak lilin. Dan ambergris itu bisa dijual dengan harga 14-an miliar. Kenapa harganya itu bisa mahal? Karena ya cuman temuin 1-5% dari paus sperma kayak gini. Dan ambergris ini biasanya dipakai untuk mengawetkan parfum-parfum mahal nih, biar kalau misalkan kita pakai parfum itu lebih lama tahannya. Biasanya juga bisa dipakai untuk bahan dupa, pewangi cerutu. Tapi mereka setelah beli rumah, beli mobil dan lain-lain itu nggak lupa untuk memberikan sisa-sisanya itu kepada orang-orang miskin. Guys, kalian hati-hati kalau ketemu ini di kamar mandi atau di tempat-tempat umum kayak gini nih. Biasanya di gantungan baju, ada di pintu-pintu. Jadi yang bentuknya skrup kayak gini, ternyata itu bukan cuma skrup, tapi bisa jadi CCTV. Yang sebenarnya banyak gunanya, kalau misalkan bentuknya kecil gitu kan jadi nggak ketahuan maling. Tapi banyak oknum-oknum nggak bertanggung jawab yang akhirnya masang skrup ini untuk jadi CCTV dan dipasang di kamar mandi umum, di tempat pergantian baju. Dan akhirnya nanti video kalian itu kerekam dan dijual sama mereka. Atau bahkan di-share di tempat umum. Sayangnya CCTV kayak gini tuh susah banget untuk dibedain sama skrup-skrup biasa karena bentuknya itu kecil. Dan bahkan di marketplace di Indonesia itu banyak yang jual loh kayak gini. YouTuber mukbang ini tuh kesel banget, dia udah makan banyak tapi viewsnya dikit. Sampai akhirnya viewsnya meledak gede banget tapi akhirnya dia nyesel. Jadi awalnya cewek ini tuh bikin video YouTube makan banyak gitu guys, tapi yang nonton tuh dikit banget. Padahal tuh makanannya enak-enak, pas dia ngedit dia ngeliat kok subscriber yang gak naik, views yang gak naik.
Sampai akhirnya dia mikir gimana ya caranya biar viewsnya naik. Akhirnya dia makan sesuatu guys yang bikin semua orang itu pengen nonton. Dan akhirnya dia makan daging mentah. Di sini semua orang langsung nonton, viewsnya naik, subscribersnya naik, dan dia seneng banget nih, tapi dia tersiksa. Semua orang tuh banyak banget yang komen dan subscribe dia tuh naik tuh, viewsnya naik, semuanya naik. Sampai suatu malam pas lagi mau tidur, tiba-tiba dia sakit perut. Perutnya tuh kayak melilit banget dan akhirnya dia ke WC kan, dia mau muntah. Dan pas dia lihat pupnya ternyata keluar cacing guys, ih. Dan setelah ke dokter akhirnya dia dikasih tahu kalau misalkan dia kena infeksi cacing pita. Guys, kalian hati-hati kalau beli bakso tukangnya jahat kayak gini nih, parah banget. Jadi ini video yang diupload dari sebuah rumah gitu guys. Jadi di lantai 2 dia ngeliat ada abang-abang bakso nih habis ngelayanin orang. Terus ternyata mangkok bekas orang tadi itu nggak dibuang guys, kuahnya yang ada campuran sambal, saus, micin, dan lain-lain. Malah dikumpulin kayak gini sama abangnya dan dimasukin ke dalam botol saus. Nih kalian perhatiin deh, botol sausnya itu dimasukin kuah-kuah bekas orang tadi. Terus kuahnya tuh dimasukin tuh ke botolnya tuh, terus dikocok-kocok kayak gitu guys, biar nanti orang yang beli baksonya dia itu makan saus yang katanya tuh kayak gurih-gurih gitulah. Atau mungkin tujuannya ngehemat saus yang udah dia punya. Kebayang gak sih kalian makan bekas kuah orang lain? Mendingan kalau kalian makan bakso itu kuahnya kalau nggak ditelan semua dibuang aja deh. Guys, kalian hati-hati kalau ke India ketemu orang-orang kayak gini nih, bahaya banget. Orang serba orange ini itu adalah dikenal dengan sadhu. Nih orang berpura-pura menjadi petapa atau orang suci gitu dari India. Yang ujung-ujungnya nanti minta duit ke kalian kalau kalian nanti didoain sama dia. Di pinggiran sungai juga ada orang-orang nih yang mungutin katanya buat pembangunan sungai Gangga. Tapi nanti akhirnya uangnya masuk ke kantong mereka semua, jadi ini semua tuh bohong. Bahkan mereka ngaku-ngaku kalau misalkan mereka dari pemerintahan, padahal ini nih kertasnya itu nyetak sendiri. Dan gak sedikit orang-orang kayak gini di sana dan kertasnya itu beda-beda. Ada lagi nih ibu-ibu nih pura-pura nih naruh di jidat gitu untuk ngedoain, ngeberkatin kayak gitu. Nanti nih rambutnya diusap-usap kayak gitu. Tapi nanti setelah udah kayak giniin, dia itu minta duit guys, maksa bahkan. Tapi untungnya si YouTuber Carvlog ini bener-bener kayak ngacangin dia, nggak ngasih dia duit sama sekali. Bahkan ada yang minta duit tanpa ngapa-ngapain guys. Guys, kalian hati-hati kalau ke India ketemu ibu-ibu ini, bahaya banget. Jadi YouTuber yang bernama Carvlog ini lagi jalan-jalan di daerah Mumbai, India. Dan dia tahu nih ada modus ibu-ibu yang sering melas-melas minta dibeliin beras, susu, minyak, dan lain-lain. Dan katanya itu buat konsumsi keluarganya. Tapi setelah kalian diajak diseret ke supermarket kayak gini untuk belanjain dia, nanti barang yang kalian beli itu bakal dijual lagi sama dia ke toko-toko lain dengan harga yang lebih murah. Dan di sini dia udah dinasehatin nih sama suster yang kebetulan lagi belanja juga, dan dia ngasih tahu katanya ini tuh modus-modus penipuan. Dan sebenarnya kalau mau nyumbang ke orang-orang miskin itu udah ada tempatnya yang lebih legal. Tapi akhirnya YouTuber ini tuh tetap beliin dia nasi dan bilang kalau misalkan iya gue pengen ngecek doang, pengen ngontenin doang biar orang-orang tuh kalau ke India tahu modus-modus kejahatan kayak gini. Dia tuh walaupun udah ketahuan bohong ya, masih bilang katanya si ibu itu mah pembohong dan lain-lain. Dan akhirnya ini nih, gak lama dari sini berasnya hilang.